Untuk mendukung terciptanya sebuah disiplin positif, maka kami mengadakan implementasi dengan menerapkan adanya budaya positif. Di sini kami menggunakan beberapa tindakan atau peraturan yang kita buat dalam pembelajaran agar siswa terbiasa dengan yang namanya disiplin positif. Penerapan budaya yang kami lakukan adalah memastikan lingkungan pembelajaran bersih sebelum pembelajaran dimulai, merapikan atribut dan baju sebelum pulang dari kelas, kemudian keluar dari kelas dengan urut atau dengan tenang. Di antara budaya positif yang kami terapkan dalam pembelajaran ataupun yang di sekolah, ialah kami singkat dengan istilah ras elang, yaitu rapi sebelum pulang. Hal yang mendasari budaya positif yang kami lakukan adalah yang pertama, akan pentingnya disiplin berpakaian. Yang kedua, banyak siswa dari sekolah atau di dalam sekolah kami yang masih butuh pengarahan dan kurang tertib dalam memakai pakaian saat pulang. Yang ketiga, pentingnya menjaga nama baik sekolah saat keluar dari lingkungan sekolah. Tujuan dari penerapan budaya positif ini adalah melatih kerapian siswa saat pembelajaran maupun ketika keluar dari kelas atau selesai pembelajaran. Yang kedua, melatih disiplin siswa saat pulang. Yang ketiga, menjaga nama baik sekolah ketika siswa keluar dari lingkungan sekolah. Tolak ukur dalam kegiatan ini adalah siswa berpakaian rapi saat akan pulang sekolah, ruang kelas kembali rapi setelah pembelajaran, dan yang ketiga, siswa keluar dari sekolah ataupun dari kelas dengan tertib. Lini masa tindakan yang dilakukan, yakni ketika pembelajaran selesai. Jadi ketika pembelajaran selesai, itu kita masih menyisakan waktu untuk siswa itu bersiap-siap untuk pulang. Kita mengarahkan siswa untuk merapikan baju, atribut, dan lingkungan belajar agar ketika besok mau digunakan kelas dalam keadaan yang siap dipakai kembali. Kemudian siswa dihimbau untuk berdoa sebelum pulang. Setelah berdoa, mengingatkan siswa untuk keluar ruangan dengan tertib, yakni mengizinkan siswa keluar dari kelas secara berderet. Kemudian melakukan salam penutup. Setelah itu siswa keluar urut berderet sambil menaikkan kursi atau kemudian bersalaman dengan bapak atau ibu guru. Dukungan yang dibutuhkan dalam program ini adalah tentunya yang pertama dari kepala sekolah, kemudian dari wakakesiswaan, dan dari guru STP 2K, dan teman sejawat, satpam sekolah, dan selebihnya seluruh warga sekolah. Baik, untuk yang kedua, akan kami sampaikan tentang pengimbasan kepada rekan sejawat mengenai materi modul 1.4. Di sini terdiri dari beberapa poin yang kita lakukan. Yang pertama, berbagi ilmu kepada rekan sejawat mengenai budaya positif. Yang kedua, men-share praktek budaya positif yang dilakukan kepada teman sejawat. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menumbuhkan budaya positif. Diharapkan dengan pengimbasan ini bisa mendorong rekan-rekan guru semuanya dan sekolah secara umum untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah masing-masing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala
Kepala SMK Negeri 1 Besi Ibu Indah Triastuti SPD. Yang terhormat Bapak Wakakurikulum Bapak Taufikur Rahman Eskom MPD. Yang terhormat Bapak Wakakesiswaan Bapak Soekarno SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Besi. Alhamdulillah, puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Jumat 20 Oktober 2023 kita dapat berkumpul dalam diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 1 Besi. Selanjutnya, atas nama saya pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri acara pagi ini. Sebelumnya, perkenankan saya membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat sambutan waka kesiswaan, yang kelima acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CGP, juga Bapak Ibu peserta diseminasi berkaitan dengan budaya positif. Pertama kali marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan tugas kita, salah satu di antara tugas dinas kita, dan hari ini kita ikut mengikuti kegiatan diseminasi. Kemudian yang kedua, kami mohonkan izin kepada Bapak sekalian, Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena sedang menjadi narasumber KMD di Solo, sehingga tidak bisa membersamai kita. Baik Bapak Ibu, budaya positif di sekolah itu merujuk kepada lingkungan belajar yang didasarkan pada nilai-nilai positif, ya, norma-norma yang sehat, serta interaksi yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Kepedulian terhadap siswa, maksud saya gini,
guru dan staf sekolah harus menunjukkan rasa peduli terhadap kesejahteraan siswa, memberikan dukungan emosional dan menghargai keragaman. Jadi sikap peduli kita tunjukkan kepada siswa berkaitan dengan hal tadi. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang terbuka. Jadi budaya positif itu mempromosikan komunikasi yang terbuka antara siswa, guru, dan staf sekolah. Ini termasuk mendengarkan pendapat siswa, memberikan umpan balik yang baik, kemudian memfasilitasi dialog yang baik. Karena siswa-siswa kita ini kan sudah dilatih untuk mengungkapkan pendapat sebagaimana ketika mereka mengikuti implementasi P5. Yang ketiga adalah keamanan dan disiplin. Sekolah dengan budaya positif menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari pelecehan, kekerasan, diskriminasi, juga mungkin termasuk bullying yang beberapa waktu yang lalu sempat ramai juga. Disiplin juga ditekankan dengan pendekatan yang mendidik, ya, dengan pendekatan yang mendidik daripada pendekatan yang menghukum. Jadi wibawa kita di depan siswa itu bukan wibawa karena mereka takut, tapi karena kita disiplin. Nanti mungkin lebih akan disinggung Pak Rama katanya dengan disiplin budaya positifnya. Yang keempat adalah kolaborasi, penegakan disiplin positif. Budaya positif itu tidak bisa ditegakkan kalau tidak ada kolaborasi antara siswa, guru, staf, ya, semua warga sekolah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang nyaman. Penekanan pada pendidikan karakter ini juga elemen yang tidak boleh ditinggalkan dalam rangka penanaman budaya positif, misalnya kejujuran, tanggung jawab, empati, dan yang lain. Kemudian semangat belajar, budaya positif mendorong semangat belajar. Kalau budaya positif ini sudah betul-betul terpatri dan menjadi satu budaya di sekolah kita, maka dengan tangan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, baik ketika kegiatan belajar mengajar maupun di luar kegiatan belajar mengajar. Banyak hal yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan dari kami. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat pada rekan-rekan guru yang sangat luar biasa ini. Di sini terima kasih telah memberikan kesempatan untuk kita saling berbagi dalam kegiatan penyelesaian aksi nyata modul 1-4 program pendidikan CGV Angkatan 9. Jadi kita akan menyampaikan materi tentang budaya positif ini. Tapi sebelum itu langkah baiknya kita melakukan budaya semangat gitu ya. Nanti saya bilang selamat pagi, terus guru bergerak, itu jawabnya tergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak, menggerakkan. Betul ya? Iya. Selamat pagi. Pagi. Guru bergerak. Menggerakkan. Close untuk kita. Untuk materi yang pertama, kita budaya positif, itu nanti akan kita sampaikan seperti ini. Materi-materi secara keseluruhan ada 7. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, sampai ke disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, sama posisi kontrol, restitusi, terus keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, untuk yang pertama, yakni paradigma belajar gitu.
paradigma belajar. Dalam pembelajaran yang terbaru sekarang itu ada beberapa perubahan. Dalam artian konsep pendidikan yang sebenarnya seperti apa dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran sekarang itu ada istilahnya toleransi dalam belajar, sehingga nggak ada istilahnya murid yang pintar, murid yang bodoh gitu, nggak ada. Tapi adanya adalah bimbingan atau arahan kepada murid sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka masing-masing. Jadi nggak bisa kita melakukan pembelajaran dengan satu model saja dan diharapkan dengan itu semua siswa akan paham atau semua siswa akan mampu. Itu nggak bisa. Karena apa? Setiap siswa punya kemampuan dan potensinya masing-masing. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan suatu karakter atau di sini berupa profil belajar Pancasila. Nah, pendidikan yang berkarakter itu nanti adalah pendidikan yang senantiasa menuntun para siswanya untuk dia belajar sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin kita menjumpai ya di kelas itu ada siswa yang belajar itu semangat, selalu antusias bertanya ketika suruh bertanya. Tapi ada juga siswa yang dia terlihat malas, atau mungkin seolah merasa tidak butuh gitu. Nah, itu merupakan hal yang wajar, dalam artian pasti ada dalam setiap kelas. Nah, dalam menyikapi hal yang demikian, guru hendaknya bersikap bijaksana. Dalam artian tidak terus kemudian 100% memojokkan siswa yang kelihatan malas atau yang semisalnya, tapi guru harus melakukan pendekatan dan pembimbingan. Agar apa? Agar siswa nanti tetap bisa ikut belajar. Walaupun kondisinya seperti itu, dia tetap bisa ikut belajar bersama teman-teman. Walaupun nanti pada beberapa penilaian dalam hal materi pembelajaran mereka punya nilai yang berbeda. Next, nah ini pengertian pembelajaran berdiferensiasi seperti apa? Ya, ini pembelajaran yang menggunakan teknik instruksional dan pembelajaran di mana guru menggunakan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi dia menggunakan metode pembelajaran yang disesuaikan, dalam artian bukan hanya satu metode saja. Nanti dilihat siswa butuh dengan metode apa, kita laksanakan. Di lain kesempatan siswa kelihatannya kok jenuh, diganti dengan metode apa, nah kita rubah lagi. Biar apa? Siswa yang awalnya misalnya tidak suka hanya nulis misalnya, dia juga bisa mendapat kesempatan dengan metode yang lainnya. Siswa yang misalnya sukanya rame gitu ya, nah dengan metode diskusi misalnya, itu nanti siswa akan menyalurkan kegiatan bicaranya pada arah pembelajaran. Setiap siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan apa yang mereka perlukan. Setiap siswa belajar tanpa adanya paksaan dan tuntutan berlebih. Jadi mereka akan tetap merasa nyaman dalam belajar ketika kita mau mengarahkan mereka dan berikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Next, yang berikutnya adalah tentang disiplin positif. Ya. Jadi tadi paradigmanya ya, pendidikan, bahwa pendidikan itu mengarahkan dan menuntun sesuai dengan kebutuhan siswa dalam belajar. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana agar belajar itu ya bisa tetap terarah. Dalam artian siswa tadi kan belajar sesuai kebutuhan mereka. Tapi bagaimana biar belajarnya itu terus biar tidak seenaknya sendiri. Nah, seperti apa? Nah, makanya jadi butuh yang namanya kesadaran disiplin positif. Ini maksudnya pada penanaman karakter. Jadi belajar ya belajar sesuai kebutuhan, tapi dia tidak
melampaui batas, dalam artian terus sampai naik dewe sekolah esok teko awan turu terus misalnya, tidur terus misalnya. Nah, itu biar gak terjadi yang seperti itu. Maka disiplin adalah suatu dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, disiplin positif itu seperti apa? Ini untuk mengupasnya tidak ada salahnya kita bekerja disiplin dulu. Ini adalah untuk membuat sesuatu patuh. Karena tidak dipungkiri kalau siswa yang patuh itu lebih mudah untuk diarahkan. Sehingga disiplin itu cenderungnya di kita pada konsep yang lama itu adalah bagaimana biar siswa itu patuh. Bagaimana biar siswa itu patuh, walaupun seringnya menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik adalah menciptakan karakter anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan hanya ekstrinsik saja. Nah, istilah disiplin berarti tadi membuat siswa itu patuh ya. Tapi ketika ditambahi dengan istilah positif atau disiplin positif, maka disiplin ini menjadi sesuatu yang berupa kesadaran. Jadi siswa itu bukan hanya karena disuruh, tapi karena mereka sadar, ya. Sadar sehingga mereka punya motivasi dari dalam dan bukan hanya motivasi dari luar. Oh, saya itu harus masuk sekolah, kok bajunya dimasukkan tuh karena apa toh? Nah, mereka paham. Kenapa pas pembelajaran saya nggak boleh kantin itu karena apa toh? Nah, mereka tahu dan paham. Sehingga akan muncul motivasi dalam diri mereka untuk nanti melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan mereka. Itu namanya nanti cenderung pada disiplin positif. Next, berikutnya ini adalah tentang tahapan atau teori tahapan untuk mewujudkan suatu disiplin positif. Bagaimana biar siswa itu bisa sadar dari dalam? Itu caranya kita harus menghapus dulu konsep-konsep yang sempat keliru untuk mewujudkan suatu kedisiplinan dalam mengarahkan siswa. Teori apa itu? Yang pertama adalah teori kontrol. Psikiater dan pendidik William Glasser dalam teori kontrol meluruskan beberapa konsep tentang kontrol atau pengaturan. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini merupakan konsep lama dalam artian guru itu adalah yang mengontrol murid. Setelah diteliti ternyata pada dasarnya guru itu sebenarnya tidak mau atau tidak bisa mengontrol murid. Karena apa? Murid itu sendiri sebenarnya punya kehendak dan alasan pada setiap yang mereka lakukan. Nah, kenapa murid mau untuk diatur ketika dia di sekolah? Nah, itu karena ini. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, ini menarik. Jadi sebenarnya murid itu nggak mau. Kalau cuma disuruh-suruh terus sebenarnya itu nggak mau. Diatur-atur terus sebenarnya nggak mau. Betul. Maka ketika murid itu dia disuruh dan kemudian mau, tapi kemudian setelah itu di lain kesempatan dia mengulanginya lagi, nah ini masuk ke sini. Ketika dia mau untuk diatur, ketika itu dia karena terpaksa. Tapi ketika dia sudah keluar dari lingkungan, nah dia nanti mengeluarkan sikap tidak mau diatur. Ini berarti guru itu bukan pengontrol bagi murid. Karena apa? Suatu ketika di lain kesempatan, di lain waktu, murid bisa saja dengan kehendaknya sendiri melanggar apa yang sudah diperintahkan. Terus konsep yang kedua adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan yang bagus adalah bentuk-bentuk kontrol. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau jadi murid itu menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi sebagai guru ada kalanya kita memberikan
statement positif. Dalam artian kasih masukan yang positif, bagus, harusnya gini, kamu gini. Itu bagus. Tapi jangan sampai pada setiap bimbingan yang kita lakukan terlalu sering seperti itu. Karena apa? Nanti di sisi lain atau di suatu ketika akan muncul pada diri murid itu penolakan. Dan ketika ini terjadi, ya kita sebagai guru harus memahami gitu ya. Jadi baru masuk penolakan. Kita harus berikan ruang untuk dia itu mengekspresikan apa yang dia lakukan. Selama itu masih pada batas-batas yang wajar gitu. Penolakan yang dia lakukan. Nah, makanya hal-hal positif yang kita masukkan kepada siswa hendaknya kita atur dan kita ukur biar nanti siswa merasa tidak terlalu tergantung dengan arahan-arahan positif yang kita berikan. Terus konsep yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah mengontrol murid menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, ini konsep yang menunjukkan bahwasanya ketika kita menegur siswa atas kesalahan yang mereka lakukan, ya, itu kita tidak boleh dalam artian mencap mereka dengan kesalahan mereka tersebut bahwa mereka itu jelek atau yang salah. Hendaknya kita beri masukan kepada mereka pada hal-hal yang berlawanan dengan kesalahan mereka. Misalnya, kok sukanya orang itu sih, kamu itu kok sukanya di kelas selalu rame itu bikin mengganggu pelajaran saja misalnya. Nah, itu kan secara langsung mencap bahwa si anak itu adalah pengganggu pembelajaran. Itu nanti akan masuk dalam benak mereka untuk dia itu mulai muncul hal-hal yang negatif tentang dia sebagai pengganggu pembelajaran. Adanya kita arahkan, jangan kritik ya, kritiknya boleh tapi kritiknya ayo diam. Dan pembelajaran silakan diikuti sesuai dengan teman-temannya misalnya seperti itu. Intinya diarahkan jangan sampai menjudge pada siswa sehingga nanti dia akan mencoba atau mengikuti alur yang negatif yang kita berikan. Terus kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Namun pada akhirnya ketika dewasa baru menyadari bahwa perilaku memaksa tadi tidak efektif dalam jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Pemaksaan itu termasuk hal yang hendaknya dihindari dalam pembelajaran. Lalu pada poin-poin yang penting butuh ya untuk pelatihan dan diberi penekanan. Tapi jangan sampai membuat luka dalam artian sesuatu yang benar-benar menyinggung gitu ya. Atau mungkin suatu fisik yang nanti dapat menyebabkan prasangka yang tidak tentang apa yang kita lakukan terhadap seseorang. Hendaknya kita berikan penekanan saja secukupnya biar nanti siswa itu tidak sampai pada tahap timbul kebencian atau permusuhan dengan kita. Nah, ini antara teori yang lama dan yang baru, stimulus respon dan kontrol gitu. Jadi stimulus respon itu adalah konsep yang lama bahwa realitas kita sama, tapi dalam teori kontrol realitas setiap siswa itu berbeda, karena latar belakang berbeda. Konsep yang lama semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol menyebutkan setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Gambaran apa? Gambaran tentang pembelajaran. Jadi tidak semua siswa itu menganggap bahwa belajar di sekolah itu nantinya saya akan dapat ini sesuai tujuan pembelajaran yang kita sampaikan, enggak. Kadang siswa itu memandang atau di pelajaran apa ya, tujuannya apa, itu dia enggak melihat seperti apa yang kita sampaikan dari tujuan pembelajaran, dan itu realita. Maka kita harus pandai-pandai membaca sikap-sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran.
Kemudian mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu konsep lama. Terus teori kontrol yang menyatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dalam belajar siswa itu harus didampingi terus, walaupun misalnya dia tidak mengikuti pembelajaran, tidak bisa dalam pembelajaran, tapi tetap kita tempel terus istilahnya, biar dia tetap ikut dalam lingkup pembelajaran dan kita berusaha memahami. Jadi ini sebenarnya itu seperti apa dalam belajar itu ya mereka maukan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi teori kontrol menyatakan semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika sesuatu salah, kita harus tahu dulu apa alasannya. Ini ngopo tuh mas? Kalian itu kenapa kok setiap belajar seperti ini dan seperti ini? Atau kalian itu kenapa kok setiap praktek datang terlambat? Nah itu nanti bisa digali alasannya apa. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya, di dalam artian guru ke anak murid gitu ya. Terus teori kontrol menyatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, sehingga nanti pentingnya disiplin positif dibuat bagaimana siswa itu sadar dari dalam. Karena sejatinya siswa itulah yang akan bisa mengontrol dirinya sendiri. Walaupun dari luar guru sudah bilang stimulus, tekanan, respon, hukuman, tapi kalau dia sendiri Allah apa itu bahwa dia mengacuhkan gitu, nah, dia akan melakukan hal sebagainya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain sebagai guru beranggapan seperti itu, tapi ternyata dari kontrol menunjukkan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena apa? Setiap orang punya kehendak masing-masing. Terus pemaksaan ada pada satu bujukan, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol menyatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dalam belajar itu tidak boleh memaksa, karena apa? Setiap dalam belajar ketika sesuatu bisa misalnya, itu ada alternatif atau pilihan-pilihan yang bisa kita pakai sebagai pengganti. Terus yang terakhir stimulus respon, model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol menyatakan model berpikir menang dan menang. Artinya siswa itu melakukan hal yang positif maupun negatif, ada cara ya, untuk mengarahkan mereka ke arah yang baik. Terus yang terakhir ini gambaran. Oh ini ya, buat kesimpulannya, disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan menumbuhkan kesadaran melalui sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Ini bahasa ini. Kalau sudah bisa menjadi guru yang seperti ini, benar-benar sudah top gitu ya. Bahkan kalau dibayangkan itu tanpa harus mengeluarkan keringat yang banyak, fisik siswa sudah pada anut gitu ya. Pentingnya memilih dan menentukan nilai yang berhasilkan yang akan diyakini dan sepakati seluruh sekolah sehingga telah tercipta sebuah budaya positif. Nah ini contoh kebiasaan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Di antaranya menyambut siswa datang, ini secara tidak langsung berikan penanaman kesadaran pada siswa untuk menghormati orang lain, tertib dan sebagainya. Berdoa sebelum pembelajaran, ini sesuai dengan karakter pelajaran Pancasila ini. Kemudian cek kebersihan sebelum pembelajaran, ini juga termasuk bentuk latihan juga, karena dalam akan belajar itu harus seperti anak bekerja ya. Sehingga harus ditata dulu semuanya biar nanti dalam pembelajaran itu mudah. Terus yang berikutnya memastikan siswa pulang dalam keadaan rapi dan tertib. Ini termasuk program aksi nyata saya ini. Ini memastikan siswa pulang dalam keadaan tertib. Biasanya paslah rapi sebelum pulang. Jadi pembelajaran itu selesai itu ada prosedurnya ketika terakhir. Pastikan semua siswa itu rapi dulu. Duduknya dilengkapi, dalam artian baju dirapikan semua, baru nanti dimulai berdoa. Setelah berdoa, nanti sebagai bentuk konsekuensi keluar dirapikan kursinya, dan keluarnya itu nggak butuhkan gitu. Karena banyak sekali siswa itu seringnya kalau sudah jam pulang itu udah seperti apa ya? Seperti anak-anak yang seolah-olah sudah keluar menuju kebebasan gitu. Jadi keluar langsung banyak sekali.
keluar kadang sampai nabrak-nabrak gitu ya, padahal gurunya belum keluar. Nah itu kita atur biar nanti apa, jiwa mereka itu turut gitu, dalam artian habis dari sekolah itu bukan seperti habis keluar dari perjalanan misalnya, tapi benar-benar dia tetap tenang. Jadi keluar kelas sesuai dengan urutan deret dia ditunjuk misalnya. Dia bilang sana dulu keluar, sana dulu keluar. Jadi nanti alur itu akan terbawa sampai dia keluar dari gerbang. Jadi enggak dari keluar langsung judul gitu banyak semua judul itu. Terus sampai gerbang bajunya keluar enggak diurus. Ya akhirnya nanti kalau keluar kelas, keluar sekolah, ya mereka akan ya seperti itu bajunya rapi, akan mobilnya ngebut gitu ya, dan sebagainya. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Baik, ya, terima kasih. Saya kira nanti saya harap di akhir ada pertanyaan. Pak Budi atau saya atau baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar manusia. Manusia memiliki kebutuhan dasar yang tidak bisa diabaikan. Kebutuhan dasar tersebut diantaranya adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Seringkali dalam pembelajaran, siswa kurang bisa mengikuti pembelajaran karena kurangnya salah satu dari 5 kebutuhan dasar tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika kelima kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka kemungkinan besar siswa akan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang pertama, bertahan hidup, yakni ketika siswa itu dia merasa tercukupi kebutuhan dirinya secara fisik, seperti misalnya kebutuhan akan makan, kebutuhan akan minum, dan semisalnya. Sehingga tidak bisa siswa itu belajar dalam kondisi dia lapar atau dalam kondisi dia haus. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Seringkali dalam belajar tidak hanya materi yang diberikan saja yang dituntut, namun juga perhatian dengan bersikap sopan, bersikap sayang kepada peserta didik, itu merupakan poin tersendiri sehingga siswa merasa diterima dalam pembelajaran. Sehingga itu akan membuat mereka merasa nyaman untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, penguasaan, yakni peserta didik diberikan suatu kepercayaan atas apa yang mereka mampu, sehingga dalam mengikuti pembelajaran mereka punya rasa kepercayaan diri. Yang keempat, kebebasan, dalam artian peserta didik diberikan kelonggaran untuk melaksanakan pembelajaran mereka dengan cara dan minat mereka sendiri-sendiri. Guru hanya memantau dan mengarahkan. Yang penting selama pembelajaran mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kelima, kesenangan, yakni peserta didik diberikan metode-metode pembelajaran sesuai dengan yang mereka kehendaki. Selama itu dalam konteks pembelajaran, cara apapun mereka belajar, selama itu bisa membuat mereka senang dalam belajar, itu bisa ditempuh. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan. Biasanya motivasi ini dipengaruhi atau terbentuk karena beberapa hal. Di antaranya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena mereka takut untuk dihukum. Ini merupakan motivasi secara ekstrinsik.
Terus yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yakni murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan suatu reward atau imbalan. Nah, ini termasuk motivasi ekstrinsik juga. Terus yang ketiga, motivasi karena menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar dan dia tahu akan nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Nah, ini merupakan termasuk motivasi intrinsik. Dalam menjalani kedisiplinan di sekolah, terdapat konsep-konsep yang mungkin perlu diluruskan terkait disiplin agar disiplin di sekolah benar-benar menjadi sebuah disiplin positif. Di antara motivasi siswa untuk melakukan disiplin adalah motivasi secara intrinsik. Nah, untuk mencapai motivasi secara intrinsik ini, maka tidak ada salahnya kita pahami tentang konsep-konsep yang keliru dan konsep-konsep yang seharusnya diterapkan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini merupakan konsep lama yang menyebabkan seorang itu melakukan disiplin di sekolah karena faktor eksternal saja, sehingga kurang efektif bila dibandingkan dengan konsep atau teori yang sekarang. Bagaimana dikatakan identitas gagal? Yakni disiplin ini dilakukan atau terjadi karena pengaruh hukuman dan penghargaan. Hukuman karena suatu pelanggaran dan penghargaan karena suatu kepatuhan melaksanakan kedisiplinan. Bagaimana karakteristik dua hal ini dan seperti apa itu ciri-cirinya, sehingga kita bisa nanti mengubahnya dan membandingkannya dengan konsep yang terbaru. Yang pertama, hukuman itu dia punya ciri-ciri menyakitkan karena sebatas menyebabkan siswa itu takut atau agar jera dari suatu pelanggaran yang dia lakukan. Kemudian tidak nyaman, kemudian murid merasa takut, kemudian memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Karena sifatnya hukuman ini benar-benar buat siswa itu punya hal-hal yang negatif yang nanti dapat berdampak kurang efektif di kemudian hari. Terus kemudian dari segi penghargaan, yang pertama tidak efektif karena ketika penghargaan tidak ada, siswa motivasinya berkurang. Yang kedua, merusak hubungan karena bisa menjadikan siswa itu antar teman menjadi iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas karena terpaku pada penghargaan. Menghukum dengan sistem ranking bisa menyebabkan siswa itu rendah diri maupun iri pada temannya. Dan yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Siswa menjadi terbatas dalam mengembangkan dirinya sendiri. Nah, untuk konsep yang terbaru, yakni konsep disiplin dengan identitas sukses, terdapat dua hal ketika terjadi pelanggaran dan ketika siswa melakukan suatu kedisiplinan. Yang pertama, konsekuensi. Ini sebagai bentuk jawaban atau pengganti dari hukuman dari konsep yang lama. Karakteristiknya seperti apa? Dia pengakuan jangka pendek, sehingga pada seketika itu siswa menjadi sadar dan tidak terbawa sampai nanti di masa yang akan datang. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Murid menjadi menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah,
ini semuanya diperlukan agar motivasi intrinsik itu timbul. Terus ketika siswa melakukan disiplin karena identitas sukses, ya, karena menggunakan motivasi dalam diri, ciri-cirinya apa? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol penuh atas apa yang ia lakukan. Kemudian murid menjadi bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, itu merupakan konsep terbaru, menggantikan penghargaan, sehingga dalam melaksanakan disiplin atau kedisiplinan di sekolah itu siswa menggunakan motivasi dari dalam. Kemudian konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memiliki ciri diantaranya bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, menguatkan, dan fokus pada solusi. Nah, ketika siswa memegang kontrol dalam dirinya, maka mereka akan bisa melaksanakan disiplin positif dengan lebih maksimal karena mereka mengetahui nilai-nilai yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, sekarang adalah bagaimana guru itu mengarahkan siswa ketika mereka itu melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru ketika menghadapi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yakni cara dia sendiri. Posisi ini adalah posisi yang paling paling kurang bijaksana karena 100% hanya seperti memojokkan siswa. Sehingga ketika guru itu tidak menggunakan pendekatan yang lain, maka posisi penghukum ini tidak akan efektif. Posisi kontrol guru yang berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya.
Posisi kontrol yang kedua ini, murid hendaknya diberikan treatment ini cara secukupnya istilahnya gitu. Jangan sampai membuat murid benar-benar merasa bersalah secara berlebihan sehingga mereka akan istilahnya menjadi rendah diri, ya, kurang memiliki semangat, sehingga posisi kontrol ini hendaknya diberikan sesuai dengan kadarnya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah guru sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, "Ayo bantulah demi Bapak. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Intinya dia memberikan kelonggaran dan penyemangat kepada siswa ketika mereka melakukan kesalahan. Lebih sebagai orang yang bisa diajak berdiskusi dan mengarahkan mereka dengan baik. Kemudian posisi sebagai pemantau, di sini mengawasi. Saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang menjalankan posisi pemantau. Sebagai guru, ada kalanya kita melihat siswa itu harus kita nilai berdasarkan sikap-sikap mereka, sehingga kita mengatakan salah ketika mereka itu benar-benar berbuat salah. Kita menggunakan data yang akurat, data yang realistis atas apa yang kita amati dari siswa, sehingga apa yang kita sampaikan pada siswa benar-benar kuat dan dapat diterima oleh siswa. Siswa yang melakukan kesalahan akan menyadari dan mengakui dan berusaha menerima apa yang diarahkan oleh guru. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, sehingga cenderung pada setiap kesalahan itu dikembalikan pada aturan-aturan yang ada. Kemudian posisi kontrol guru yang berikutnya itu adalah sebagai manajer. Posisi kontrol yang paling bijaksana istilahnya ya. Posisi kontrol ini adalah posisi di mana guru membuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi guru dia membuat seperti kesepakatan pada siswa agar siswa itu mau juga berpikir bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, sehingga di antara guru dan siswa dua-duanya saling terbuka, saling berdiskusi agar murid bagaimana dia menebus kesalahannya dan dia bisa memperbaiki kesalahan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Sehingga sifatnya itu adalah seperti tawaran pada diri siswa ketika dia melaksanakan pelanggaran atau kesalahan. Yang diharapkan dengan itu siswa bisa lebih bertanggung jawab untuk perbaikan dirinya sendiri di waktu yang akan datang. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas?
Mengapa dikatakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Di sini kembali pada makna disiplin positif tadi. Untuk mewujudkan disiplin yang bersumber dari dalam diri, maka hendaknya siswa itu paham dari dalam dirinya dan meyakininya sebagai suatu hal yang harus ditaati. Itulah mengapa dalam membuat peraturan lebih cenderung pada bagaimana siswa itu bisa paham pada peraturan sebelum mereka melaksanakan. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan sabuk pengaman pada saat mengendarai kendaraan mobil? Mengapa kita memiliki peraturan tentang larangan merokok di sekolah? Semua pertanyaan ini adalah sesuatu yang harus dipahami terlebih dahulu dampaknya, sehingga bisa melaksanakan aturan tentang penggunaan sabuk misalnya, atau bisa melaksanakan peraturan tentang larangan merokok, sehingga harus dipahami dulu, sehingga nanti dalam melaksanakan disiplinan di sekolah, guru mudah untuk mengembalikan mereka dari kesalahan yang mereka lakukan. Langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas ada beberapa langkah, yakni guru bersama murid membuat keyakinan kelas bersama. Yang pertama, berdiskusi dulu tentang peraturan, hal-hal yang disepakati agar pembelajaran terasa nyaman. Kemudian merumuskan peraturan menjadi suatu keyakinan, ditawarkan pada kelas bagaimana tentang aturan-aturan yang sudah disepakati. Kemudian menempelkan keyakinan di kelas, yakni mendokumentasikan atau menulis peraturan-peraturan tersebut sebagai suatu aturan yang disepakati bersama. Nah, contoh dari keyakinan kelas ini adalah saling menjaga kenyamanan dan keamanan. Kita saling menghormati dan menghargai antara anggota kelas. Kita selalu bersemangat untuk belajar dan tumbuh bersama. Kita belajar dari kesalahan dan melakukan perbaikan bersama, dan kita harus jujur dalam kegiatan ketika belajar berada di dalam kelas. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Yakni lebih abstrak dari peraturan, karena dia dipahami juga oleh anggota-anggota kelas. Merupakan pernyataan universal, bersifat global, cakupannya lebih luas. Dibuat dalam bentuk positif, bukan sifatnya melarang atau membatasi, tapi menunjukkan kesadaran dari sisi positif. Sedikit saja agar mudah diingat, kata-katanya secara global, berkesan sehingga mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat Baik, yang terakhir adalah materi tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yakni segitiga yang menerapkan langkah-langkah untuk menangani kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Segitiga restitusi, yakni metode dalam menangani kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan siswa ketika siswa tidak sesuai dengan aturan di sekolah. Dengan metode ini, siswa disikapi dengan sikap yang terbaik, dalam artian siswa diharapkan bisa belajar dari sebuah kesalahan. Tahapan metode ini adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dalam artian kita memberikan alasan atas apa yang dilakukan oleh siswa, sehingga dengan itu menjadi celah bagi kita untuk kemudian mengklarifikasi alasan mengapa mereka melakukan pelanggaran tata tertib. Terus tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yakni menanyakan alasan kenapa mereka melakukan pelanggaran atau kesalahan, sehingga kita bisa
memahami ya, dan memberikan arahan yang tepat atas apa yang dilakukan oleh siswa. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita kembalikan kepada siswa yang melakukan kesalahan dan kita arahkan mereka agar mereka introspeksi diri. Apakah hal yang mereka lakukan sudah sesuai dengan keyakinan yang baik, tata tertib, atau peraturan yang berlaku di sekolah? Sehingga dengan demikian dia akan introspeksi dan memahami apa yang dia lakukan itu salah. Sehingga dengan demikian di kesempatan berikutnya diharapkan siswa tidak mengulangi lagi kesalahan atau bentuk pelanggaran yang telah dilakukan.